yaitu tadi yang sebelumnya adalah statistik uji. Nah, untuk menentukan kriteria ujinya, ketika sudah dapat F hitungnya, kita akan menentukan F tabelnya. F tabelnya itu degree of freedom-nya adalah DF1 merupakan DF-nya among group, dan DF2 adalah merupakan DF-nya degree of freedom-nya within group. Jadi kalau kita mengacu dari tabel yang ini tadi, K-1 ini yang menjadi DF1 untuk membaca tabel F. Dan N-K ini adalah yang menjadi DF2 untuk membaca tabel F. Ini ya, DF1 K-1, DF2-nya adalah N-K. Tadi F hitungnya kan ini ya, MSA dan MSW. Nah ini, DF1-nya, ini kalau ini tabel F, DF1-nya lihat yang sebelah sini, dan DF2-nya lihat yang sebelah sini. N-K. Berapa hasilnya? Nah, ketika hasilnya sekian, nah itu taruh di sini di F tabel ini. Dan kriteria ujinya adalah kita akan menolak H0 jika F hitungnya ternyata lebih dari F tabel. Seperti itu ya. Jadi kalau di kurva, dia masuk ke daerah penolakan yang ini. Ya, baik. Ini adalah contoh soal di mana kita akan menguji lama seseorang belajar dari 3 kelas yang berbeda. Ini ada kelas 1, 2, dan 3. Ini mungkin satuannya jam ya. Menguji lama seseorang belajar. Jadi dari kelas 1 diambil 5 anak, kelas 2 juga 5 anak, kelas 3 juga 5 anak. Ya. Kemudian dari 5 itu kita lihat mereka belajarnya berapa jam. Nah, terus kemudian ditulis di sini. Nah, ini ya diambil sampel 5 orang anak. Kita mau menguji dengan alfanya 0,05. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan lama seseorang belajar untuk ketiga kelas? Apakah ada perbedaan rata-rata dari ketiga kelas ini, kelas 1, 2, dan 3? Data ini akan kita kerjakan di kertas ya. Kita pindahkan dulu. Nanti kita hitung masing-masingnya. Ya, ini ya. Jadi sebelum kita menghitung, sebelum kita mengerjakan soal, akan saya review dulu secara detail ya. Saya review dulu secara keseluruhan dari langkah-langkah uji ANOVA. Pertama, menentukan H0 dan H1, di mana di sini H0-nya akan berisi sama dengan atau simbolnya pasti sama dengan ya, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 gitu ya, atau tidak ada perbedaan. Kurang lebih begitu, tergantung berapa populasi yang diperhatikan ya. Misalnya di sini contohnya H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 untuk 3 populasi. Jadi kalau misalnya ada 4 ya tinggal tambahkan lagi sampai mu4, begitu saja ya. Kemudian untuk yang H1-nya itu bahasanya tidak dituliskan dalam bentuk sama dengan atau tidak sama dengan, tapi menggunakan kalimat ya. Menggunakan kalimat bahwa rata-rata populasi tidak sama. Nah, seperti ini. Kita tidak perlu mengganti dengan tanda tidak sama dengan ya, karena kita tidak tahu mana yang tidak sama dengan. Apakah mu1 dengan mu2, apakah mu3, ataukah mu2 dan mu3 itu beda-beda dengan mu1 gitu ya, berbeda semua dan seterusnya. Jadi ini tidak perlu disimbolkan dalam notasi matematika. Jadi tuliskan saja bahwa H1 itu adalah rata-rata populasinya tidak sama. Kemudian alfa. Tahap kedua adalah menentukan alfa. Di sini untuk ANOVA, alfa tidak berubah. Ya, jadi tetap kita gunakan utuh, tidak perlu dibagi 2, tidak perlu mengconsider apakah dia kalau di sini karena memang khusus one way ya, jadi dia jelas tidak perlu kita consider apakah dia one way atau two ways. Yang jelas dia one way sehingga alfanya kita gunakan penuh ya, tidak dibagi 2. Kemudian yang ini untuk yang statistik uji,
tahapan perhitungannya. Ini sekalian saya tuliskan kembali rumus-rumusnya ya. Pertama kita tentukan dulu rata-rata kelompok, masing-masing kelompok ya. Masing-masing grup dan rata-rata total. Saya katakan total ya, maksudnya adalah data seluruhnya tanpa memperhatikan dia kelompok mana gitu ya. Yang jelas semua data kita cari rata-rata totalnya. Kemudian setelah mengetahui ini, kemudian menentukan, jadi untuk menghitung rata-rata otomatis kalian harus menjumlah semua data masing-masing kelompok ya. Kemudian dibagi oleh banyaknya data. Yang selanjutnya adalah menghitung SSA. SSA rumusnya ini. Jangan lupa bahwa untuk yang SSA ini N1, di mana N-nya ini adalah banyaknya data kelompok 1, dikali X1 bar dikurangi X double bar kuadrat. Ini ditambah, nah ini yang kelompok 2-nya, X2 bar dikurangi X double bar. Kalian tidak perlu menghafal rumus ya, tapi memahami bagaimana cara penggunaannya. Apa makna X1, X2 yang ada barnya ini apa gitu ya, jangan sampai tidak tahu. Nah ini sampai kelompok ke K ya, berapapun kelompoknya sampai kelompok K gitu ya, dengan perhitungan yang sama. Nah seperti ini. Jadi hitung SSA dulu, kemudian hitung SSW. Nah ini ya, rumusnya ini tanpa N ya. Kalau yang SSW itu langsung masing-masing data ke 1, data kelompok 1 ke 1 dikurangi rata-rata kelompok 1 kuadrat. Ini juga sama X12, berarti rata-rata data kelompok 1 yang kedua gitu maksudnya ya, dikurangi masih rata-ratanya kelompok 1, karena kan ini ada di kelompok 1 ya. Terus sampai data ke, misalnya data ke berapa gitu ya, data terakhir, atau kalau di sini panjangnya adalah KNK ya, ini simbol indeks matematikanya ini ya. Intinya semua data masing-masing itu dikurangi terhadap rata-rata dari kelompok tersebut, kelompok si data itu berada. Intinya seperti itu. Ini untuk yang SSW. Setelah itu baru hitung MSA dan MSW. Jangan lupa untuk yang MSA kita membutuhkan DF ya, degree of freedom 1 itu adalah K-1, sedangkan MSW itu degree of freedom, MSW itu yang kedua lah, kita anggap kedua ya, karena ini nanti kan kita gunakan untuk membaca tabel, yaitu sebesar N-K. Nah untuk SST itu tinggal dijumlah saja ya, SSA dan SSW. Silakan dihitung saja. Kemudian untuk DF-nya, untuk SST pun juga hasil penjumlahan ini, yaitu N-1. Nah, setelah dapat MSA dan MSW, baru masuk ke tahap terakhir, masukkan ke tabel ya. Baru kita hitung F-nya. Hitung F hitung ya, disebutnya F hitung. Yaitu rumusnya F sama dengan MSA dibagi MSW. Ini ya. Ini untuk statistik ujinya. Kemudian ini masukkan di dalam tabel.
nanti dalam bentuk tabel ANOVA ya. Ini jelas kita gunakan sekali tabelnya untuk memudahkan membaca hasil perhitungan. Baik, itu untuk statistik uji. Sudah dapat statistik uji, kita masuk ke tahap keempatnya, adalah kriteria uji. Kriteria uji itu adalah H0 ditolak jika F hitung yang kita hitung di tahap 3 ini, di tahap 3 kita hitung ini, ketika dia lebih dari F tabel. F tabel. Apa itu F tabel? F tabel ini adalah ya, kita membaca tabel F dari tabel F dengan alfa, alfanya sesuai dengan soal. Nih ya. Didapatkan dari tabel F dengan alfa dan DF1, DF2 mengikuti yang ada di tabel ANOVA. Tabel ANOVA yang kita kerjakan di poin 3 ini ya, tahap 3 ini. Nih, DF1 dan DF2 nya ngambil dari sini. Itu mendapatkan F tabel, dan H0 ditolak jika F hitungnya lebih besar dari F tabel. Terakhir, baru kesimpulan. Apakah H0 ditolak atau diterima? Atau secara bahasa, apakah tidak ada perbedaan antara rata-rata populasi, ataukah ada perbedaan gitu ya, rata-rata antar populasi. Seperti itu untuk tahapannya. Sekarang baru kita akan mengerjakan soalnya.